Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh Hari Wijaya dengan judul Setan Bintaro. Untuk link penulis akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan tetap support penulis supaya beliau tambah bersemangat untuk terus berkarya. Baik, kita mulai ke ceritanya. Di malam yang dingin ini, kawasan Bintaro terlihat sepi dari lalu lalang warga. Kesibukan ibu kota yang padat ini seolah sudah berubah saat jam melewati pukul 10 malam. Walaupun kawasan Bintaro ini menjadi salah satu kawasan yang padat penduduk, akan tetapi semua berubah saat gelap menguasai langit. Saat itu, Oji, seorang hansip yang tengah melakukan ronda malam, berjalan-jalan dari gang ke gang dan dari jalan ke jalan. Sesekali ia juga menyalakan rokok dan menghisapnya, sembari menemani ronda malam ini. Sambil menyorotkan lampu senternya, pria berusia 30 tahun itu berjalan melewati jalan-jalan yang gelap. Ia juga tengah sibuk membalas pesan-pesan dari teman-temannya di handphone miliknya itu. Sambil bersenandung dan bersiul, Oji berjalan agak menjauh dari rumah-rumah warga saat situasi sudah dinilai aman. Ia berjalan menuju jalan yang agak lebar dan berkelok di sebuah palang perlintasan kereta api. Di sana ada sebuah pos, di mana temannya yang bernama Opan sedang berjaga malam, juga di pos hansip dekat jalur kereta api itu. Daerah perlintasan kereta api Bintaro itu seringkali terjadi tawuran antar geng anak muda yang meresahkan warga, sehingga peran Oji dan Opang cukup diperlukan di sini. Hoi, takut lu ya? Sampai minta gua supaya kemari, kata Oji sambil tersenyum lebar dan menaruh senternya di atas pos. Ah, lu bikin kaget gua aja, jawaban. Oji kemudian duduk dan minum sebuah kopi yang ada di meja Opan. Saat itu suasana memang sepi, akan tetapi Opan tetap bertahan di posnya itu. Mereka bersantai sejenak sambil menikmati sejuknya angin malam. Sesekali juga mobil-mobil lewat jalan yang mereka jaga itu. Lantunan musik dangdut terdengar dari speaker handphone Opan. Salah satu solusi untuk menemani malam yang panjang mereka, sekaligus mengusir suasana sepi yang kerap menimbulkan hawa kantuk. Pan, lihat tuh Pan, kata Oji yang menunjuk ke arah rel kereta. Opan pun menoleh dan melihat seorang pemuda yang semula berjalan normal, tiba-tiba jatuh terduduk sambil menunduk serta memegang kepalanya. Opan dan Oji heran dan terus memperhatikannya. Mereka tak langsung menghampiri pemuda itu, karena biasanya menjadi salah satu modus kelompok begal di daerah tersebut. Woi, lu mabok ya? Teriak Opan dari dalam posnya. Wah, itu antara mabok atau korban tawuran, Pan. Ayo kita samperin dah, kata Oji yang kemudian keluar dari pos dan menghampiri pemuda itu. Disusul Opan yang mengikuti Oji dari belakang. Setelah memasuki kawasan rel kereta api,
Opan dan Oji sampai di belakang pemuda yang mereka curigai mabuk tersebut. Mereka pun segera menegurnya. Tong, lu kenapa? Tanya Opan kepada pemuda yang masih duduk membelakanginya itu. Aduh, kata pemuda itu kesakitan. Abang, tolongin saya dong bang. Nanti abang minta upah berapapun saya bayar bang. Yang penting tolongin saya dulu bang. Lanjut pemuda itu. Wah, rejeki nih, kata Oji. Tong, kita ini hansip. Kita ini bertugas menjaga suasana malam di sekitar sini supaya aman. Kalau lu butuh pertolongan, itu sudah menjadi kewajiban kami untuk nolong. Dan jangan khawatir soal bayaran, karena kami dibayar oleh pemerintah. Ya, tapi kalau lu mau ngasih buat beli rokok mah, gak apa-apa dah, kata Opan kepada pemuda itu. Tolong bang, tolong carikan mata kiri saya, kata pemuda itu yang kemudian menoleh dan memperlihatkan mata sebelah kirinya yang hilang. Oji dan Opan kemudian lari kocar-kacir melihat penampakan yang menyeramkan itu. Sudah jelas bahwa yang dilihatnya itu bukanlah manusia, melainkan setan penunggu rel kereta api. Sayangnya, mereka berdua berlari tak tentu arah dan malah menjauh dari pos. Waduh Ji, sial bener dah ketemu setan kayak gitu tampangnya, kata Opan yang akhirnya berhenti di sebuah warung yang tutup. Kenapa sih bang? Tanya perempuan yang kebetulan melewati mereka. Itu Neng, ada setan serem banget Neng. Hati-hati Neng, jawab Oji. Abang, jadi hansip bukannya bikin suasana aman malah takut-takutin saya, kata wanita itu sambil berjalan pergi dengan wajah jutek. Oji dan Opan yang masih shock pun membalas perkataan wanita tersebut. Mereka terlebih dahulu mengatur napas dan mengelap keringat. Sesekali mata Opan melihat ke arah wanita itu yang perlahan berjalan menjauh. Wajar saja, wanita itu memang memiliki bentuk tubuh yang bagus dan terlihat seolah-olah sepertinya dia penyanyi malam. Oji pun demikian. Ia juga melihatnya dari ujung kepala sampai ke bawah. Mata mereka berhenti saat melihat kaki wanita itu. Kaki wanita itu putus dari bagian lutut dan berjalan mengambang. Darah merah pun menetes dari kaki wanita yang putus tersebut. Setan! Teriak mereka berdua yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ya, ternyata apa yang mereka lihat itu hanyalah mimpi belaka. Nyatanya, mereka berdua masih berada di pos satpam. Kemudian Oji terlebih dahulu menceritakan mimpinya kepada Opan. Loh, kok mimpi lu sama kayak mimpi gua, Ji? Tanya Opan. Pas sebelum lu bangun, gua lihat cewek yang jalannya gak ada kakinya. Lanjut Opan bertanya. Lah iya, kok bisa samaan Pan ya? Ujar Oji yang juga kebingungan. Tak lama datanglah seorang pria berbadan gemuk mendekat ke arah mereka sambil membawa senter. Pria gemuk itu berdiri di depan jendela dan menyapa mereka berdua. Nah apa lu bang? Gua lagi jalan denger lu pada teriak. Kata pria tersebut sambil tertawa dan menyorot mereka berdua dengan senter. Alah, gak usah ketawa lu, jawab Oji yang kesal. Iya, lu belum tahu aja rasanya dapat mimpi ketemu setan, minta dicariin matanya. Yang mana gua tahu, cari aja sendiri, kata Opan yang kemudian membuat mereka semua tertawa.
Matanya ketinggalan di kulkas kali bang, ujar pria gemuk yang mencairkan suasana tegang malam itu. Iya, bisa jadi, kata Oji sambil tertawa lepas. Ngomong-ngomong bang, gua masuk ya, kata pria gemuk itu yang kemudian langsung dipersilakan masuk ke dalam pos mereka. Bang, kalau abang mau cari mata, sekalian cariin usus gua ya bang, kata pria gemuk itu yang membuka pintu kemudian memperlihatkan perutnya yang berlubang sehingga mereka bisa melihat organ dalam serta isi perutnya yang menjijikan itu. Wah Ji, jeroan Ji, kata Opan yang langsung melompat keluar pos kemudian lari kocar-kacir karena ketakutan. Bangsat lu setan, kata Oji yang menyiram hantu pria gemuk tersebut dengan kopi sebelum akhirnya lari menyusul Opan di depan. Beberapa hari berikutnya, mereka berdua tidak melaksanakan jaga malam di pos itu lagi. Mereka ketakutan setelah diteror oleh para penunggu rel kereta api Bintaro. Mereka juga menceritakan pengalaman yang mengerikan ini kepada rekan hansip lainnya. Semenjak itu, tak ada lagi yang berani berjaga di pos dekat rel kereta api, kecuali mereka beramai-ramai. Oke, sekian cerita yang bisa kami sampaikan. Untuk kritikan dan sarannya, kami sangat berharap silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar supaya membuat kami bisa menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.